الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat 37 dina surah Ar-Rum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau, anatah ora ningali sapa kufar ya lamun, tegese anatah ora ngerti, ora weruh sapa kufar. Anallaha ing temen setune Allah iku yabsutu ngajembaraken sapa Allah rizqa ing rizki ayusi'ahu tegese ngajembaraken sapa Allah ing rizki liman mari wong yasa kang kersa sapa Allah ing imtihanan kelawan dadi ujian, dadi cobaan. Wa yaqdiru lan ngarupekaken sapa Allah ing rizki ayudikuhu tegese ngarupekaken sapa Allah ing rizki liman mari wong yasa'u kang kersa sapa Allah ing rizki ibtila'an kelawan dadi ujian, dadi cobaan. Inna fi dzalika temen setuhne ing dalem mengkono-mengkono yabsutur rizqa liman yasa wa yaqdir. Ikula ayatin yakti dadi piro-piro ayat. Inna fi dzalika temen setuhune iku tetep ing dalem mengkono-mengkono. Anallaha yabsutur rizqa liman yasha. Ikula ayatin opo la ayatin jadi isim inna. Opo la ayatin yakti dadi ayat. Dadi piro-piro ayat li kaumin maring kaum yu'minuna kang iman sapa kaum biha kelawan ayat. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Fa'ati maka neka akan sapa sira dzal qurba ing karib kerabat ay al-qorobata tegese piro-piro kerabat, berarti kerabat iya anu aya hubungana dina nasab, dina keturunan. Caina tadi iya kan saya bilang haqqahu ing hakke dal kurba minal birri saking kebaikan, perlakuan baik, wasilati lan nyambung silaturahmi, wal miskina lan wong miskin, wabnas sabil lan ibnu sabil. Ibnu sabil ya di perjalanan
Ai al musafira tegese wong kang lulungan minas shadaqati nyatane saking sedekah. Wa amatun nabi lan amate Kanjeng Nabi ikut utawi wa amate Kanjeng Nabi ikut tabiun manut lahu maring ikilah dawuh jadi dal kurba haqqahu wal miskin. Bidzalika ing dalem mengkono-mengkono bidzalika ing dalem mengkono-mengkono paati dal kurba haqqahu ilah. Zalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Zalika utawi mengkono-mengkono paati dal kurba haqqahu atau ati haqqu dawil kurba gitu. Ngambil masdar. Iku khairun lewi apik lilladzina maring wong akeh yuriduna kang ngarepaken sapa alladzina wajhallahi ing ganjarane Allah. Wajhallahi ing rahmate Allah. Sawabahu tegese ganjarane sawabahu tegese ganjarane zalik bima kelawan perkara atau bima kelawan apa wae kelakuan ya'maluna kang migawe sapa wong akeh. Wa ulaika humul muflihun wa ulaika dan utawi mengkono-mengkono wa ulaika dan utawi pira-pira mengkono-mengkono paati dal kurba haqqahu orang-orang yang melaksanakan perintah paati dal kurba haqqahu wal miskin hum utawi ulaik iku muflihuna pira-pira wong kang bagja kabeh alpa izuna tegese wong kang bagza kabeh. Nadina ayat awalam yaro annallaha yabsutur rizqa. Nadi munasabahna jeung ayat 30 genep. Nadi dina ayat 30 genep ieu Allah nganalogikeun perumpamaan kebanyakan orang di zaman Kanjeng Nabi di masa jahiliyah yaitu masa-masa kafir Quraisy anu aya di lingkungan Mekah. Tapi ia terus berulang di masa irhabah terus berulang. Yaitu artinya sifat-sifat kebanyakan manusia itu ketika mereka merasakan kasih sayang Allah, merasakan rahmat berupa kenikmatan, panen bawang, panen cau, untung dina usaha, naik pangkat, macam-macam. Mereka itu merasa senang anu berlebihan. Sehingga karena senang berlebihan itu melupakan Allah, cenderung akan melupakan Allah. Bukti melupakan Allah itu apa? Mereka itu seolah-olah akan menghindar dari taat pada Allah yang berhubungan dengan anugerah itu. Nah kemudian ketika mereka itu mendapatkan satu ketakutan di dalam hidupnya, takut miskin, takut bangkrut, takut tidak makan, takut mertua, mecat. Macam-macam ketakutan, takut anak tidak makan, takut anak sengsara. Mereka itu banter larina ke Allah. Allah tulungi nyong Allah, anak nyong sing durung gawe.
suami nyong, laki nyong, sing lagi ngarit. Nangis-nangis hadapan Allah. Nangis-nangis, merasa benar-benar butuh dengan Allah. Tapi setelah mereka itu didapatkan penyelesaian dari masalah-masalah ketakutan itu, mereka kembali lagi ke semula. Mereka yaitu merasa senang atau yafrohuna biha, yafrohuna wa yabduruna. Mereka merasa senang yang berlebihan dan mereka berhura-hura, beryuforia, merasa apa yang mereka dapat itu semata-mata karena usahanya. Makanya mamanya itu tahu, iya, biasa sampai terima kasih ke bapak. Lah sampai lamun bapak itu mengulat tahu. Mual. Walnya tuh tahu, iya thank you. Sehingga melupakan Allah. Dah itu pintu kemusyrikan. Pintu mensekutukan dina pikir jeung dina mensipati kekayaan. Biasa bae mah. Nah, dina ayat 37 itu jadi penyadaran diri bagi orang yang menghadapi beberapa masalah di dalam apa saja, terutama yang paling dominan itu dina rizki kan. Dina rizki paling dominan. Ketika mendapatkan rizki, mereka bersenang berlebihan. Ketika mereka tidak keinginannya tidak terpenuhi atau menghadapi kekecewaan hidup, mereka berputus asa. Dan itu sifatnya orang-orang kafir Quraisy di waktu itu. Nah, dina ayat 37 disadarkan sifat seperti itu sifat yang sangat keliru yang dilakukan. Kamu itu kaya, kemarin kamu itu kaya. Karena Allah menganugerahkan kamu kekayaan dengan sunatullah, dengan jalan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, sekarang kamu menjadi miskin, ya memang karena Allah mentakdirkan kamu seperti ini. Jadi hubungan kamu dalam ikhtiar, dalam kerja keras itu bukan suatu hubungan keberhasilan atau ketidakberhasilan secara mutlak. Karena di balik itu Allah yang mengendalikan. Jadi jika dipikirkan sampai seperti itu, manusia itu akan semakin asik dengan Allah. Ketika kaya, ketika rezekinya banyak, Allah, thank you ya Allah. Engkau menghendaki aku mendekat denganmu dengan anugerah ini. Ketika semuanya hilang, masih thank you kau, thank you ya Allah, thank you so much ya Allah. Engkau menghendaki aku dekat denganmu itu dengan kesabaran ini ya Allah. Itu di pareman ya bisa ambil macai. Ben, saya dikil pareman kaset. Cetrek. Nah, seperti itu. Maka di sini ungkapan awalam yaro annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Apakah kamu tidak mengetahui? Jadi yarau itu ya'lam. Apa kalau kamu itu tidak mengetahui bahwa Allah lah yang menjadikan siapa saja rezekinya banyak, dan begitu pula Allah lah yang menjadikan seseorang rezekinya itu tidak banyak atau sedikit atau keseret. Makanya jadi tidak ada kecewa dengan Allah itu. Apa saja menjadikan satu jalan untuk dekat kepada Allah, ini bagi orang yang beriman. Seperti itu. Tapi sewa mah.
Esen Diusahakan gampang. diusahakan seperti gampang. Wong hirupnya seperti kieu orang mungkin nama kolot ya orang mati kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan. Jadi ulah aya alasan bikin kurang taat ka Gusti Allah karena sayang ke anak, karena sayang ke orang tua. Lamun aing teu kieu mah bari ninggalkeun perintah Allah. Atuh suka anak makan naon? Ya itu kan ucapan seperti itu kan membelakangi Allah. Ya hirup ek ditakdir kaya ya alhamdulillah, hidup ek ditakdir hanya cukup ya tetap muji ke Allah. Nah, ya, makanya ungkapan awalam yara annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ieu kan hiji isyarat mengajarkan ke umat Islam itu harus seperti itu. Jangan sampai hidup itu selalu dikaitkan dengan sebab akibat. Jika nanti hukum sebab akibat atau hukum kausalitas itu sampai menguasai kada hati seseorang, orang itu akan semakin jauh dengan Allah. Padahal dia mengetahui kerja keras itu tidak jaminan. Lo ingat kan cerita Papa Hilumpat ngoyok manuk, Papa Hilumpat lumpatna banterna harua, peralatan harua mawa cengkrong jeung bawa bandring. Papahi teu make sapatu, lumpat papahi ka tonggo, anu hiji menang piit, anu hiji menang tikukur, anu hiji menang terong. Kan itu nunjukkan bahwa rezeki diatur. Jadi kerja keras iya harus tapi jangan dipercayai, jangan diimani sebagai jaminan. Yang pada akhirnya manusia itu harus bertawakal dan harus berserah diri. Ya doanya gitu, ulah sampai kieu dina ya doa itu ya harus itu perintah Allah untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi doa iya walaupun doa iya sebagai satu perintah agar merubah nasib, tapi jangan dijadikan satu batasan sehingga ketika berdoa, Allah berilah kami rezeki yang banyak, dan yang ada di pikiran itu berilah aku duit ya Allah. Tapi Allah tidak memberikan duit. Jangan mengatakan, wah doa saya mati diijabah. Tetap Allah menjawab doanya, tapi dengan jawaban yang lain. Yang lebih bermaslahat untuk si pendoa itu. Ya contoh orang doakeun minta bantuan doa, ya budak supaya si anun supaya diterima di anu. Tapi Allah akan memberikan jawaban lain. Ternyata itu lebih baik. Jadi makanya lamun aya permasalahan dia adukan ke Gusti Allah dengan doa itu. Setelah itu sudah lupakan. Yang penting aku sudah ngadu kepada Allah. Sudah lupakan itu. Ulah buka deh, dijabah deh nasi Pak. Pak doa nu melari orang tengah penting. Geus diijabah deh Pak. Ya sabar Roma. Buka deh Pak, diijabah deh doaan. Sampai WA, SMS, di Instagram, Facebook, kabeh dieuseun nanyakeun, apakah geus dijawab ku Gusti Allah? Sampai di YouTube. Jadi apakah dijawab Gusti Allah? Ya setelah doa itu sebaiknya lupakan. Kenapa melupakan? Sebab kita sudah mengadukan kepada
Dat yang segala maha, yang lebih mengerti tentang diri kita. Maka berbeda nasib manusia itu sebagai wujud digjayana Allah, sebagai ayat digjayanya Allah, bahwa Allah tuh bisa didikte ku doa, maka Allah tuh bisa didikte ku kerja keras, bahwa Allah tuh bisa didikte ku air mata. Gitu. Ayo sodako. Berikan, Allah akan melipat gandakan. Kamu kok berani-beraninya mendikte Allah? Ya, sodako, sudah. Itu menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan untuk berbagi rahmat, penebar rahmat. Sudah lupakan. Selebihnya serahkan Allah. Allah itu maha tahu, Allah maha ngerti. Seperti itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Bahwa berbedanya nasib seseorang yang mendapatkan rezeki banyak, mendapatkan rezeki sedikit, itu nunjukkan ayat Allah, nunjukkan ayat bahwa Allah itu maha ngatur, bahwa Allah itu maha membagi, bahwa Allah itu tidak bisa didikte, tidak bisa diatur dengan makhluknya apapun. Maka itu sebagai ayat. Oh, ternyata takdir ini yang lebih baik. Kayak orang yang mangkat ke haji, tetulus mangkat ke haji. Sebab kolecer kapalnya pulek sebelah. Kolecer anu kayak helikopter. Akhirnya begitu marahna, ambek-ambekan, unjuk rasa, saya jadi tidak beribadah haji. Nah, setelah itu kan terjadi dulu baheula terjadi di Mekah itu aya huru-hara sangat besar. Nah, kemudian orang baru berkata, ya Allah, seandainya urang mangkat ka haji hari teh, ilok deh urang teu aya dina lingkungan jalma-jalma anu kena pembantaian. Ya itu kan rahasia Allah. Orang begitu kayak cina orang sok iya mangkat harita kertas gawe harita bapak harita terus sholat asar dacan asar kalau pulang ke Pulau Kambing kayak kemungkinan akhirnya sholat asar. Nata sholat asar hugan si batur yang ngadagoan. Ternyata bapak ditinggalkan di naon geuning pondok bambu teu nyaho ieu ka Jakarta. Batur geus naraek dina mobil milik PU. Nyuruh minta didagoan ge cenah da ya enggak lama cen. Dina mobil milik PU. Bapak ditinggalkan. Jadi hari teh ka Jakarta ya mungkin masih aliyah kelas 2 hari itu. Seurik bapak di ieu. Angke disadar-sadarkeun hari teh. Kayak kudu kani wong lebah-lebah Pulau Kambing tapi teu ngarti. Akhirnya ternyatanya, oh dek jangan ke sana, naik ini nanti bilang ke kondektur turun di sini ya. Nanti naik ini. Atau gini aja dek, langsung ke Pulau Gadung ya. Nanti dari Pulau Gadung naik ke yang jurusan ke Klender. Eta geus apal, tuluna bapak naik. Hari bapak tuluna naik gitu sampai maghrib di Pulau Gadung. Nah, naik Pulau Gatas maghrib pulang ke Pulau Kambing. Ternyata batur teu daratan.
ternyata mobilnya di jalan nabrak. Mobilnya nabrak. Ya Allah, kakak sadar. Ternyata rahasia Allah menyelamatkan aku itu dengan seperti ini. Aku ditinggal batur mah anu bared, anu dengkul. Bapak mah sehat wal afiat wal bungkar gitu. Nah, inilah seperti rahasia Allah. Jadi annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ketika Allah memberikan rizki kepada yang dikehendaki, itu tetap kita harus memahami bahwa itu imtihanan. Ini ungkapan Syekh Syekh Al-Mahali sebagai imtihanan. Kita tetap pada diri kita itu jangan merasa bahwa inilah sebagai rahmat, inilah sebagai rahmat Allah saya mendapatkan. Jangan seperti itu. Tapi inilah sebagai pintu rahmat menuju rahmat Allah. Karena di situ ada imtihanan, ada ujian. Jika lulus ujian itu, maka jadilah rizki itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Tapi dengan rizki itu bisa menjadi orang terjerembab ke suatu jalan dan lebih jauh kepada Allah. Berarti rizki itu bukan rahmat, tapi istidrajnya Allah terhadap hamba, dan hamba itu agar menjadi jauh, semakin jauh, jauh dan semakin jauh. Fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa banis sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Nah, setelah kita memahami bahwa apa saja berupa rizki atau berupa keterpurukan di dalam hidup itu semuanya Allah yang menakdirkan. Jika kamu itu mendapatkan rizki, rizki itulah diartikan duit. Maka rizki termasuk sehat, itu rizki. Termasuk hate anu lemes, eta rizki. Jiwa anu taat, eta rizki. Sebab kan kieu mah rizki iya kan kabagi dua. Hiji rizki itu kan artinya jangan biayaan. Jangan biayaan hirup. Itu rizki. Hirup itu kan macam-macam. Eta hirup. Jangan biayaan. Maka rizki anu jangan biayaan hirup ketika masih hirup itu disebut rizki kecil. Tapi rizki yang membiayai hidup kita dari mulai hidup sekarang sampai selanjutnya itu rizki besar. Maka ada orang bisa sholat itu rizki. Sebab jangan biayaan hirup setelah hirup ayeuna ongko. Hirup ayeuna ongko. Itu rizki besar. Hidup ketika di dunianya hidupnya ayem, tentrem, ketika di akhiratnya ayem, tentrem. Kenapa ayem, tentrem? Sebab hidupnya terbiayai. Jadi, sebab hidup. Maka dengan rizki yang Allah anugerahkan itu, ingat di sana ada hak dawil kurba, ada hak karib kerabat. Di sana ada hak karib kerabat. Oh, karib kerabatnya ya kaya, oh, tetap aya hak. Jadi makanya nafsir ke rizki itu anu luas. Lamun dibere orang kesehatan, itu kan berarti rizki sehat. Tadina sehatna orang iya aya hakna tawil kurba. Jang sehat jang silaturahmi. Jang nepungan silaturahmi. Sebab orang dibere rizki anu sehat. Rizki berupa sehat.
Lamun rizki na urang berupa harta, jabat ti badan sehat berupa harta, silaturahmi ulah lengoh gitu. Lamun aya tamu, aya naon, nya ulah lengoh. Sebab di dia aya hak. Aya hak ibnu sabil. Gitu. Faham? Jadi menafsirkan dina rizki itu segala keleluasaan anu mampir dina dirina sehingga dirina ieu ngarasa lega. Boh lega ku warasna, boh lega ku hartana. Nah, dina sagala anugerah seperti ieu aya hakna dzawil qurba, karib kerabat, paman, bibi, anak, paman, bibi, ponakan, dan lain sebagainya. Uwa, mamang. Kedua, nah hak miskin, hak jalma miskin. Ya hakna jalma miskin ieu lain berarti eta hakna miskin ieu ulah diartikeun miskin anu permanen dina hal ieu mah. Waya jalma laku kaya, pabrikna 17 naon-naon bae. Nah harita kasilum anco kabeh urang. Bensina beak, dewekna teu mawa duit. Sampai nawarkeun, "Pak, bisa anu rek meuli sabuk cenah." Da kumaha da, Pak? Kabeakan bensin. Padahal jalma kaya. Apakah eta seperti kitu? Seperti kitu harus mendapat pertolongan, harus dapat pertolongan. Ada hak pada harta kita itu untuk menolong orang itu, yaitu ibnu sabil. Atau orang miskin, duit mah boga, atau kebo boga, munding boga, boga, naon boga eta. Tapi di dalamnya eta jalma hayang roai mah. Indung cenah eta, ieu istri na ngidam hayang roai. Roai mah kan teu boga, erek meuli di menit teu ngerti jalma. Tapi urang roaina begitu banyak. Banyak areuina, tidak ada buahnya. Berarti dina hal kasus eta si eta jalma teu miskin. Atau miskin ieu butuh pertolongan. Ingat dina miskin ieu kan di akar katana kana sakana. Sakana itu artinya cicing. Akhirnya cicing itu tidak bergerak dan berada pada tempat nol, pada tempat semula. Tempat semula itu kan nol, maka disebut miskin. Nah, wabana sabil. Jadi dengan ibnu sabil itu kan kebalikan tina jalma anu mukim. Artina dina perjalanan, baik itu dalam perjalanan menuju sesuatu, menuju tempat yang lain, ataupun menuju perjalanan yang pada akhirnya kembali ke tempatnya. Di zaman dahulu pekerjaan tidak seperti sekarang. Jadi orang itu bisa nekat untuk menjadi seorang perampok, pencopet. Itu masalahnya itu karena kekurangan. Terutama kekurangan yang menunjang kehidupan seperti makan, tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya. Makanya Al-Qur'an itu ngajarkan. Coba diperhatikan orang-orang yang seperti itu. Satu, mereka itu tidak terlibat lebih dalam di dalam kasus kriminal,
dan mereka tidak terdesak dengan kebutuhan, akhirnya menjadi kufur. Maka itu diperhatikan seperti itu. Karena kalau orang sudah lapar, ya bisa-bisa apapun mereka lakukan. Ya akhirnya menjadi kriminal. Maka bagi orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah berupa keleluasaan apapun, ingat di sana ada hak mereka. Begitu mah. Ya begitu nikmatnya ya Al-Quran. Nggak jadi hiji pegangan. Nadzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Nah hal seperti itulah seperti kuma atidal kurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang perbuatan yang lebih baik. Perbuatan yang seharusnya menjadi prioritas bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Jadi yuriduna wajhallah, yang mengharapkan keridhaan Allah. Jadi dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Nah, perbuatan seperti itulah perbuatan yang mesti dipilih jika kamu itu mengharap keridhaan Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullahu min fadli subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya mu'min ya salam ya ghafar ya sattar ya kafi. Ya mu'min ya salam ya ghafar ya sattar ya kafi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.